Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Siva itu tentang mencari hubungan atau regresi dari hubungan antara hasil belajar dan motivasi dengan analisis regresi. Ya, silakan Siva dipresentasikan. Ya, Bu. Pertama-tama dibuka itunya, Bu. Aplikasi SPSS-nya. Terus tampilan di depannya kalau kita buka untuk file baru seperti ini. Jadi pertama-tama yang kita lakukan itu masuk ke variable view-nya. Di sini variable view-nya itu bisa kita masukkan nama variabelnya itu variable X. Variabel X dan variabel Y. Terus di sini measure-nya kita ganti jadi scale karena kita pakai datanya angka. Terus kalau data kita berkoma, di sini bisa dikasih komanya bisa 2. Di sini label X-nya kita kasih nama motivasi belajar matematika. Motivasi belajar matematika sebagai variabel bebasnya dan Y-nya itu adalah hasil belajar sebagai variabel terikatnya. Setelah kita masukkan variable view-nya, setelah itu baru masuk kepada data view. Yaitu di sini X-nya kita masukkan data hasil motivasi yang sudah kita dapat dan Y-nya juga adalah hasil dari hasil belajar yang sudah kita dapatkan. Kita coba buka yang udah dimasukin datanya aja ya, Bu. Ya, boleh, silakan. Itu tidak bisa diimpor ya datanya atau dipaste dari data mentah? Bisa, Bu. Ketik satu-satu. Bisa di copy paste dari itu, Bu. Oh ya, silakan buka yang udah dimasukin datanya aja juga boleh. Mau copy paste. Di sini setelah dimasukkan data X dan data Y-nya, setelah itu kita akan melakukan uji regresinya dengan cara yaitu yang pertama klik analyze, setelah itu regression, setelah itu linear. Nah, pada dependen ini kita masukkan yaitu adalah hasil belajarnya. Dan pada independennya itu kita masukkan motivasi belajar matematikanya. Kenapa dependennya hasil belajar, independennya motivasi? Dependennya itu yang variabel terikatnya, Bu. Dan independennya itu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya. Ya, boleh. Habis itu di klik plots, kita masukkan pada Y-nya itu adalah S-reset untuk mendapatkan uji normalitasnya nanti, Bu. Selanjutnya di X itu masukkan Z-reset.
Terus di sini ada normal probability plot di checklist. Selanjutnya continue. Setelah itu kita atur juga di tombol statistik, yaitu estimate-nya ini harus dicentang. Selanjutnya model fit juga harus dicentang dan continue. Setelah semuanya kita atur, selanjutnya kita tekan OK. Nah, setelah kita masukkan datanya, nanti keluar hasil dari uji regresinya. Yang pertama itu adalah variables enter remove, yaitu adalah tabel yang berisi Mana hasilnya? Yang ini, Bu. Tidak terlihat belum muncul. Udah, Bu. Belum. Biasanya langsung keluar kan ya? Iya, Bu. Di sini udah keluar hasilnya. Oh, berarti itu share-nya share separate Latifa berarti. Apa, Bu? Berarti share screen-nya share screen separate, berarti harus disilang dulu lalu dibuka yang keluar tadi. Nggak share Oh iya, Bu. Kerjanya nggak share keseluruhan, tapi share separate sama kayak Ibu tuh. Jadi apa yang kita lakukan tuh nggak keluar. Udah, Bu? Nah, ya, itu udah. Nah, setelah kita masukkan datanya tadi, keluarlah hasil dari uji regresi ini. Itu adalah seperti yang kita lihat, tabel pertama adalah tabel variabel dari penelitian kita ini, yaitu ada motivasi belajar matematika dan hasil belajarnya. Tabel kedua yaitu adalah tabel model summary, yaitu adalah tabel ringkasan modelnya. Di sini dapat kita lihat yaitu R-square-nya 0,064, di mana artinya di sini adalah bahwa motivasi belajar matematika itu memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika sebesar 6,4%. Nah, yaitu, jadi yang nilai 6,4% itu adalah dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar itu. Selanjutnya itu yang tabel ketiga ada tabel ANOVA. Di sini dapat kita lihat pada tabel ANOVA ini ada nilai sig-nya yaitu adalah 0,49. Nilai sig-nya itu ada 0,49. Nah, di sini untuk kita mengambil keputusan apakah motivasi belajar itu berpengaruh terhadap hasil belajar bisa dilakukan dengan cara membandingkan sigmanya ini dengan nilai probabilitas. Nilai probabilitasnya itu adalah 0,05. Jadi kalau nilai signifikansi yang kita dapatkan kecil dari 0,05, maka artinya motivasi belajar matematika itu memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika. Seperti yang kita lihat di sini, nilai signifikansinya itu adalah 0,49, di mana di sini lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar matematika ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematikanya. Selanjutnya yaitu ada tabel koefisien. Tabel koefisien ini akan memberikan gambaran dari persamaan regresi kita. Yaitu persamaan regresi umum, yaitu adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y itu adalah hasil belajar, A-nya itu adalah konstanta regresi, dan B-nya adalah besar pengaruh yang kita dapatkan dari hasil uji regresi ini, dan X adalah motivasi belajar matematika.
seperti yang kita lihat pada tabel ini, yaitu pada tabel unstandardized coefficient yang B-nya itu yang konstan ada 52,34. Nah, 52,343 ini adalah konstanta dari regresi ini. Jadi persamaannya yaitu adalah Y sama dengan 52,343 ditambah B-nya itu adalah ini 0,289. 0,289X. Jadi di sini kita dapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 52,343 ditambah 0,289X. Persamaan ini memiliki arti bahwa jika motivasi belajar mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajarnya itu akan juga memiliki peningkatan sebesar 0,289 atau 28,9%. Sebaliknya, jika motivasi belajarnya itu turun satu satuan, maka hasil belajarnya juga akan turun sebesar 28,9%. Udah, Bu. Berarti data motivasi diambil melalui angket ya? Iya, Bu. Data hasil belajar diambil melalui tes. Itu nggak ada, Siva berarti cuma ngasih tes, terus ngasih angket? Iya, Bu. Nggak ada perlakuan apa-apa gitu ya? Enggak, Bu. Berarti juga tidak ada analisis selanjutnya, nggak ada juga ya? Berarti sampai dapat koefisien regresi aja berarti yang menyatakan iya, Bu. adanya pengaruh. Dia berpengaruh terhadap motivasi belajar terhadap hasil belajar ya. Ibu belum baca Bu, sih sampai itu aja. Tapi Ibu pengen ini belum ya. Oh ya, terima kasih ya Tipa. Ya, Bu.